Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Baik, Bapak Ibu, selamat bertemu kembali di pertemuan virtual kita yang pertama di forum diskusi eksplorasi konsep. Jadi sebelum kita memulai kegiatan ini, saya ingin mengetahui dulu bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Baik. Saya ingin kita menggunakan fitur-fitur yang ada di ruangan ini untuk menyampaikan kita punya perasaan hari ini. Yang sedih silakan tulis di kolom chat. Kemudian yang bahagia perasaannya silakan tulis di kolom chat. Ada yang baik, kabar baik, terima kasih. Baik. Silakan sampaikan di kolom chat apakah perasaannya hari ini. Angkat tangan, presentasi. Iya. Baik, luar biasa. Terima kasih, Picon. Baik, kabar baik. Terima kasih banyak. Harapannya memang kita harus selalu sehat, selalu semangat untuk menjalankan program pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini dengan baik. Bapak Ibu, ya, kabar baik dan luar biasa. Terima kasih. Di hari ini kita akan masuk di forum diskusi modul 1.1. Untuk memulai kegiatan kita, saya minta dengan hormat kita memulainya dengan doa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, Pak Yohanes, silakan. Baik, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu pengajar. Marilah kita mengawali kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa. Saya akan memimpin doa ini secara Katolik. Berdoa mulai dalam nama Bapa, Amin. Allah Bapa di dalam surga, syukur dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada siang hari ini ya Tuhan kami beraktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Dan pada saat ini, siang ini ya Tuhan, kami bersama Bapak Fasilitator, Bapak Ibu pengajar praktik, serta teman-teman calon guru penggerak Angkatan 11. Kembali bertemu secara virtual guna membahas tentang kegiatan-kegiatan kami di hari-hari yang akan datang. Terutama kegiatan kami pada hari ini membahas tentang modul ke-1.1 yang telah kami pelajari sebelumnya secara mandiri. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat berguna bagi kegiatan dan pendidikan guru penggerak kami hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dikau puja Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih banyak Pak Yohanes telah mengantar kegiatan kita dalam doa. Kiranya segala doa dan permohonan kita dapat dikabulkan dan kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada sore hari ini dengan baik. Izin konfirmasi suara saya dengar dengan jelas Bapak Ibu? Dengan Pak. Jelas Bapak. Terima kasih banyak. Ya, Jelas harapan Pak. saya kita semua bisa mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. Untuk itu, Bapak Ibu guru penggerak yang hebat dan luar biasa, izinkan saya untuk share screen dulu materi kita pada sore hari ini. Sama konfirmasi, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Masih proses. Oh ya, sudah Pak. Sudah Pak. Oke, sudah jelas ya? Iya Pak. Sudah Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini, di ruang ini kita akan berdiskusi banyak karena Bapak Ibu sudah mempelajari secara mandiri mulai dari diri dan eksplorasi konsep ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita akan berdiskusi lebih dalam lagi untuk membentuk kerangka berpikir kita mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini identitas modul yang akan kita pelajari bersama sore hari ini. Ya. Refleksi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Kemudian
forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi jumlah jam yang akan kita pelajari, akan kita bahas bersama pada sore hari ini adalah 2 jam pelajaran, 2 JP. 1 jamnya itu 45 menit, berarti ada 90 menit, kita maksimalkan waktu. Baik Bapak Ibu, nama saya sudah jelas tadi. Kemudian ada kompetensi lulusan yang dituju, kemudian ada capaian modul, kita lihat. Kita bisa lihat di layar Bapak Ibu, capaian khusus modul, kemudian kita masuk di agenda yang pertama, pembukaan tadi, sudah. Kemudian nanti ada refleksi kritis, itu selama kurang lebih 30 menit Bapak Ibu. Kemudian dialog, diskusi dan tanya jawab, itu sesama Bapak Ibu, nanti saya akan pandu. Dan yang keempat, refleksi dan umpan balik. Dan yang kelima, yang di penutup. Oke Bapak Ibu, kita mulai dengan pembukaan, nama dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya yakin dan percaya Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu sudah pelajari dan sudah Bapak Ibu ketahui, dan ini tujuan pembelajaran kita hari ini, serta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Ini tujuan kita, harapan saya dan harapan kita bersama bahwa pemikiran filosofi KHD ini dapat kita bentuk. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan ide dan gagasannya dalam forum ini sebentar. Oke. Baik, ini skenario kita Bapak Ibu. Saya perlu sampaikan. Jadi ini tadi sudah kita laksanakan. Jadi ini kemudian di refleksi kritis ini Bapak Ibu itu waktunya 30 menit. Jadi kita maksimalkan. Ya. Jadi di sini bagiannya saya membuka forum diskusi dengan menegaskan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Kemudian meminta Bapak Ibu untuk saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi praktik baik, untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Kemudian, di refleksi kritis, ini 30 menit Bapak Ibu. Setiap CGP memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian di sini nanti akan ada dialog selama kurang lebih 20 menit. Bapak Ibu saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Jadi nanti saya akan memandu sini, kemudian saya akan memberi umpan balik untuk memberi penguatan terhadap Bapak Ibu, kemudian diakhiri dengan refleksi dan penutup. Ini skenario kita Bapak Ibu. Saya berharap kita bisa memaksimalkan waktu selama 2 JP ini. Baik, kita mulai dengan kesepakatan belajar Bapak Ibu. Jadi kesepakatan belajar ini ada bersifat dinamis, bisa berubah-ubah. Oleh karena itu saya minta Bapak Ibu untuk menyampaikan kesepakatan yang mau kita jalankan pada sore hari ini. Silakan menggunakan fitur yang ada di bagian bawah Bapak Ibu untuk raise hand. Berkaitan dengan kesepakatan ini, ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Ada yang mau ditambahkan? Saya Pak. Ya, silakan menggunakan raise hand. Ibu siapa tadi? Ibu Maria Sintalinda. Ya, Ibu Maria Sintalinda, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya sedikit berkaitan dengan kesepakatan belajar ini. Ya. Kebetulan memang di tempat saya ini jaringannya hilang muncul. Apakah nanti masih bisa beri toleransi ketika pada saat diskusi berlangsung, katakan listrik mati ataupun jaringannya hilang? Saya mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Linda. Ada yang mau menjawab dulu persoalan yang dihadapi oleh Ibu Linda dari Bapak Ibu? Maya, Pak. Ibu Maya. Ibu Maya. Iya. Ada yang mau membantu menjawabnya dulu? Ayo.
Kalau tidak ada, Baik, terima kasih, mohon izin. baik, Pak Ansel. Pak Admin. Ya, ya, Baik, mohon izin, Pak Admin. ya, silakan, Pak Icon. Baik, terima kasih berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh Ibu Maya ini. Memang sebenarnya kalau dibantu dari segi lokasi juga agak susah ini menurut saya. Tapi kalau berkaitan dengan persoalan seperti itu, mungkin bisa hanya berpartisipasi aktif saja. Kalau memang jaringannya tidak membantu, mungkin bisa berpartisipasi aktif saja, walaupun tidak bisa memberikan komentar yang baik ataupun memberikan tanggapan karena berkaitan dengan jaringan. Sekian. Baik, terima kasih Pak Icon. Berpartisipasi aktif, Ibu. Salah satunya. Nah, mungkin ada lagi yang mau membantu? Oke, baik. Dari Pak Icon, karena jaringan itu adalah jaringan itu biasanya kendala teknis. Itu hal normal yang biasa dialami oleh kita semua. Tetapi ada tawaran dari Pak Icon bahwa berpartisipasi aktif dan bagaimana upaya Ibu untuk bisa kembali lagi ke ruangan ini dengan cara Ibu. Karena kita sudah mulai belajar dari diri, kita berdialog dengan diri kita mengenai masalah dan tantangan dan kondisi yang kita hadapi. Pastikan kita bisa mensiasati segala tantangan yang kita hadapi, ya Ibu ya. Kalau untuk kendala teknis kita bisa maklumi karena itu hal yang biasa karena seluruh Indonesia pasti bekerja dengan jaringan semua. Tetapi berpartisipasi aktif, kemudian berusaha untuk masuk kembali dan kalau bisa kalau diterima gunakan dua perangkat atau perangkat yang lain supaya bisa membantu ya. Saya terima Ibu Linda. Baik, terima kasih Pak. Terima Oke, kasih banyak. terima kasih. Ini kesepakatannya. Kemudian ada lagi yang memberikan kesepakatan, satu orang lagi. Oke, Mungkin Pak Yohanes, saya silakan Pak. Baik, selamat siang semuanya. Saya ada menambahkan sedikit menyangkut poin yang ketiga. Ya. Jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Barangkali bisa untuk kesepakatan yang ketiga ini, jika ada yang berbicara, maka mikrofon dari teman-teman yang lain untuk bisa dimatikan. Itu menurut saya. Oke. Luar biasa. Terima kasih Pak Yohanes sudah mengingatkan bahwa ketika ada yang berpendapat atau yang berbicara, mohon kita yang lain nonaktifkan mute kita, mic kita ya, supaya tidak mengganggu peserta yang lain. Luar biasa. Siap Pak Yohanes, terima kasih. Saya yakin semuanya sependapat ya dengan Pak Yohanes. Dari ke-6 poin ini mungkin ada yang ditambahkan lagi. Kalau sudah pas, coba kita mainkan jempolnya. Izin Pak Admin. Oke. Izin berbicara sedikit. Oh iya, silakan Pak Icon. Baik, dari saya, karena saat ini saya tidak bisa melihat materi yang ada di layar ini. Bapak saya tidak bisa melihat poin-poin di dalamnya, mungkin bisa dibantu. Iya, ya. Bagaimana Pak Icon? Saya belum bisa melihat materi di layarnya. Oh, belum terlihat di situ, Pak? Belum terlihat. Ya, hanya muncul suara saja. Mohon izin untuk bisa bantu. Kalau yang di teman-teman lain, apakah bisa lihat? Bisa Sudah lihat, muncul, bisa lihat. Pak. Lihat, Kak, bisa. Sudah. Ada 6 poin. Belum muncul Pak. Iya. Belum? Saya Sudah, belum Pak. muncul di layar, belum muncul. Oh, Karena belum. jaringan. Coba Pak Icon buka kembali. Kameranya sudah aktif, Pak Icon? Kamera aktif, kamera aktif. Kamera aktif. Tetapi saya mau konfirmasi dulu teman-teman lain sudah bisa melihat layar. Share screen-nya terbaca. Sudah, Pak. Bisa lihat? Saya bisa, Pak. Bisa. Kendala yang dihadapi Bisa, oleh Pak. Pak Icon tidak bisa melihat ini. Kira-kira di bagian mana ini? Coba cek kembali perangkatnya Pak Icon. Kalau wajah dari teman-teman yang lain, Pak Icon, mungkin. Saya kalau di sini tidak bisa melihat wajah dari teman-teman lain, hanya audionya saja. Tapi materinya saya tidak bisa lihat. Mungkin masalah kamera.
Kenapa ikonnya? Tidak, mungkin itu karena jaringan. Coba baca reload lagi. Atau keluar. mungkin kamera di pengaturan, Pak. Coba di pengaturan kameranya Pak Icon. Karena teman-teman yang lain ini semuanya bisa melihat, Iya, sudah, iya. pantau. Atau mungkin ada kamera Pak Icon pakai 2 Tidak, perangkat, hanya pakai satu saja. pakai 1. Kami bisa melihat Pak Icon di sini. Kok bisa begitu ya? Coba dilihat lagi, diatur ulang dia punya posisi kameranya. Kira-kira kendalanya di bagian mana? Sudah bisa Pak Icon? Masih belum bisa, Pak Admin. Saya masih otak-atik ini Belum bisa. karena belum bisa ya. Saya belum bisa melihat materi, hanya mendengar audio saja. Hanya mendengar audio saja. Ya, Oh, sama dengan saya, Pak. Saya juga sama kayak Pak Icon. Pak Icon juga apa? Pak Pak Salu. Pak Salu juga. Iya, Tapi iya, teman-teman yang lain, Sudah bisa lihat, Pak. Udah bisa lihat, Pak. Pak. Mungkin ada Ada saya tanda stop ini. dulu. Saya coba Saya stop dulu. bisa lihat, Share-nya. Pak. Saya coba share lagi ya Bapak Ibu. Minta izin Bapak Ibu ya. Iya, iya. Oke. siap. Kalau seperti ini Pak Icon masih bisa lihat, masih bisa pantau kami ini. Untuk sementara belum. Masih memang suaranya muncul, tapi materinya ini Suaranya belum, tapi materinya tidak dapat dilihat ya Pak Icon. Coba Pak Icon ya, ya. izin keluar dulu, log out siap. dulu, baru masuk lagi. Begitu juga Pak Salu, siapa tahu nanti mungkin ada kendala yang lain. Tapi untuk Bapak Ibu yang lain tidak masalah? Aman? Iya, Pak. Aman. Aman. Oke, saya coba saya minta izin lagi untuk share screen materinya tadi. Iya, Pak. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nanti untuk Pak Icon dan Pak Salu, mungkin ada ini bagian sistem di laptopnya, mungkin di perangkatnya mungkin yang bermasalah, karena teman-teman lain kan pasti bisa memantau, masih bisa melihat layarnya Bapak Ibu ya? Iya. Oke. Saya memastikan keduanya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita masuk di refleksi kritis calon guru penggerak sesuai dengan alur yang sudah dipelajari selama 2 hari ya Bapak Ibu, mulai dari diri sampai dengan eksplorasi konsep. Jadi untuk ini Bapak Ibu ada 4 pertanyaan pemantik yang Bapak Ibu perlu menjawabnya. Jadi ini saya minta dengan hormat untuk kita semua untuk berpartisipasi aktif seperti yang disampaikan Pak Icon tadi berkaitan dengan 4 pertanyaan pemantik ini. Untuk itu, saya minta atau saya buka kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian untuk menjawab dulu pertanyaan yang pertama ini. Silakan bagi. Ya, Ibu Maria Yasinta Linda, silakan gunakan fitur yang ada. Raise hand dulu supaya saya bisa lihat antriannya. Baik, terima Gunakan kasih, itu. Pak. Baik, terima Ya. kasih, Pak. Menurut pemahaman saya, makna kata menuntun itu dalam proses pendidikan lebih ke tentang mendidik dan mengayomi peserta didik. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru supaya peserta didik itu bisa menerima kehadiran kita dengan baik, sehingga seluruh rangkaian proses pembelajaran bisa kita laksanakan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang kita ke Pak Yohanes. Pak Yohanes, silakan Pak. Baik, terima kasih. Menyangkut pertanyaan pemantik yang pertama, makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Menurut saya, makna kata menuntun sesuai dengan modul yang telah dibaca, itu berarti seorang pendidik atau seorang guru itu mengarahkan peserta didiknya.
atau mengarahkan murid bukan membuat murid untuk mempelajari sesuatu yang baru, tetapi mengarahkan murid untuk dapat membangkitkan atau bagaimana mengasah potensi yang ada dalam dirinya atau kemampuan yang sudah ada atau kemampuan dasar. Dan pendidik itu menuntun supaya bagaimana potensi dasar itu bisa dikembangkan lagi oleh peserta didik atau oleh siswanya. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih Baik, banyak. terima kasih Pak Yohanes. Menuntun lebih pada mengarahkan peserta didik atau anak didik ya pada potensi yang dimiliki. Terima kasih Pak Yohanes. Ada lagi Ibu Yovita? Silakan Ibu. Baik Pak, terima kasih. Kalau menurut saya kata menuntun dalam proses pendidikan itu lebih tepatnya seperti yang digagaskan oleh Ki Hajar Dewantara itu setiap anak itu kita sebagai pendidik itu membimbing sesuai dengan kodratnya mereka masing-masing sehingga kita bisa membimbing mereka ke supaya mereka punya potensi itu lebih baik lagi, dan kita sebagai pendidik juga bisa mengarahkan mereka supaya dalam proses pembelajarannya itu mereka merasa lebih nyaman dan pembelajarannya juga lebih menyenangkan. Baik Pak, itu menurut Baik, saya. terima kasih Ibu Yovita membimbing sesuai dengan kodrat. Membimbing sesuai dengan kodrat. Ibu Yovita seperti yang Ibu pelajari membimbing sesuai dengan kodrat ini mungkin bisa dirinci sedikit berkaitan kodratnya ini. Ya Pak, kalau kodrat kan kemarin kalau saya tidak salah itu setelah saya membaca atau menonton video kemarin itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga kita membimbing anak itu atau peserta didik itu sesuai dengan zaman dan kita beradaptasi dengan zaman. Itu. Beradaptasi dengan zaman itu ya, membimbing sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih Ibu Yovita. Ke Pak Victor. Ya baik, selamat sore semuanya. Terkait dengan Selamat sore. pertanyaan pertama, yaitu apa makna dalam proses pendidikan anak bagi saya. Kalau menurut saya, mungkin telah jauh dengan pendapat dari teman-teman semua tadi, bahwa dalam menuntun dalam sudut pendidikan, proses pendidikan itu tentu kita sebagai guru berlaku sebagai fasilitator, di mana kita siap untuk melayani apa yang menjadi kebutuhan, minat serta bakat dari peserta didik kita, sehingga pada setiap pembelajaran tentu kita siap untuk melayani mereka dengan sepenuh hati. Mungkin seperti itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Victor sebagai fasilitator. Makna kata menuntun menurut Pak Victor lebih kepada sebagai fasilitator. Terima kasih, mungkin kita tahan dulu untuk episode yang lain. Mungkin Pak Ansil bisa menjawab pertanyaan yang kedua dulu. Baik, terima kasih. Salam semangat dan salam hebat untuk kita semua. Menurut saya, kata menuntun ini sama artinya dengan kita membimbing. Ya. Artinya, kita memberikan petunjuk atau arahan kepada peserta didik kita. Ya. Mengapa demikian? Ingat bahwa peserta didik kita pada dasarnya sudah memiliki potensi alamiah yang harus kita kembangkan ke depannya. Jadi tugas kita bukan mengisi kertas yang kosong, tetapi bagaimana kita menuntun mereka, memberikan petunjuk atau arahan supaya mereka diarahkan kepada tujuan akhir dari sebuah pembelajaran, yaitu memanusiakan manusia. Mungkin itu dari saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih menuntun ya. Jadi terima kasih panjang lebar yang dijelaskan oleh
Pak Ansel. Sekali lagi, untuk pertanyaan pemantik yang pertama kita tahan. Kita ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana kata menuntun saya memaknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa pendapat saya? Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Ya. Pak Icon, Siapa? silakan Pak Icon. Untuk yang Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Silakan. Bagi saya, kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya ini adalah bagaimana kita memperkenalkan anak untuk mempelajari budaya-budaya kita yang pernah kita alami pada masa-masa kita. Kemudian diberikan penjelasan apa maksud dari kegiatan-kegiatan kebudayaan yang sedang kita pelajari. Kemudian yang berikut, menuntun yang saya lakukan selama saya menjadi guru dalam memaknai konteks sosial budaya ini adalah memperkenalkan budaya itu kepada peserta didik kami untuk menjalankan kegiatan-kegiatan. Dengan menjalankan kegiatan-kegiatan budaya, baik itu di tingkat sekolah, di tingkat masyarakat maupun di tingkat nasional. Sekian. Baik, terima kasih Pak Icon. Pak Icon sudah melakukan yang namanya makna menuntun ini dengan konteks budaya ya. Ketika disampaikan kepada siswa itu dijelaskan apa makna dari budaya tersebut dan bagaimana kaitannya. Mungkin bisa disampaikan sedikit Pak Icon, budaya yang ada kaitannya dengan menuntun ini, dikaitkan dengan restriksi KHD ini, Pak Icon. Terima kasih. Maknai konteks budaya yang pernah saya lakukan atau yang pernah saya wujudkan di sekolah ini, yaitu dengan mengajarkan kepada anak tentang bagaimana sikap menyapa ataupun bertutur kata yang baik dalam konteks budaya, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa membuat orang menjadi menerima apa yang kita lakukan. Oke, baik, terima kasih. Sudah Pak Icon? Sudah. Oke, terima kasih ya. Salah satunya menyapa, itu yang sudah menjadi budaya disampaikan kepada anak. Luar biasa. Kita ke Pak Heri dulu. Pak Heri, silakan Pak Heri. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Heri. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, kalau menurut saya tadi kata menuntun dalam yang memaknai dengan sosial budaya, karena yang kita tahu anak-anak sudah menuntun di sini, kita mengarahkan anak ke arah yang lebih baik lagi, karena di keluarga mereka sudah memperkenalkan budaya positif. Nah, tetapi tugas kita di sekolah, kita lebih menuntun mereka, misalnya hal sederhana, setiap kali mereka masuk ke gerbang sekolah, wajib memberi salam kepada guru piket. Nah, mungkin ini salah satu contoh yang sudah kami lakukan di sekolah dan dalam hal menuntun dalam sosial budaya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Luar biasa Pak Heri sudah langsung ke aplikasinya malah ya. Dari makna kata menuntun ini lebih kepada budaya positif ya. Terima kasih banyak Pak Heri sudah berbagi. Saya ke Ibu Imelda. Imelda Saim, silakan Ibu. Iya Pak, terima kasih. Menurut pemikiran saya Pak, kata menuntun itu dalam konteks sosial budaya di daerah bisa dimaknai sebagai suatu usaha membawa seseorang kepada suatu hal yang baik untuk hidup di masyarakat. Contohnya, kita orang Manggarai, pasti orang tua kita selalu membimbing kita atau mengajar kita ke budaya yang positif. Contoh konkretnya yang ada dalam Poet Manggarai itu ada kata toing titong. Ya, di situ pasti orang tua kita pernah atau sering memberikan kosakata itu atau diterapkan dalam setiap keluarga, sehingga anak-anak terbiasa untuk hidup sesuai dengan kebudayaan di mana anak tersebut tinggal atau berada. Baik, itu saja Pak. Baik, terima kasih Ibu Imelda. Jadi menuntun seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi, ya, karena kita sudah pelajari
mulai dari diri sampai dengan eksplorasi konsep, kita kaitkan dengan budaya yang ada di lingkungan kita. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Imelda tadi, dalam bahasa Manggarai itu kan biasanya juga ada 3T ya. Kalau di Manggarai Timur sekarang yang 3T itu toing, toming ya. Kalau kita kontekskan itu sejalan dengan pemikiran KHD yang berkaitan dengan semboyan yang masih ingat Tutwuri Handayani itu Ing Madia Mangun Karsa, kemudian Ingar Sosung Tulodo, Tutwuri Handayani. Itu pasti kalau kita kaitkan pasti dapat dia punya nilai konteks budayanya. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu. Mungkin kita beri apresiasi dulu, sedikit kita gunakan fitur dulu untuk tepuk tangannya. Ya, sambil kita melangkah ke pertanyaan pemantik berikut. Mengapa pendidikan murid atau anak ini perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ada yang sudah sentil tadi. Tapi di sini kita mau berbagi mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin ada yang bisa berbagi di sini. Bapak Ernofulus Hamanto, silahkan Pak. Baik, Mas. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Pak Ernofulus Hamanto masih unmute tadi Pak. Pak Ansel tahan dulu Pak. Dengan Ibu Linda saya minta unmute dulu mic-nya. Pak Manto masih unmute, Pak. Ibu Linda yang nyala terus ini. Oh, sorry Pak. Pak Manto masih unmute, Pak. Kami belum bisa mendengar, Pak. Ternyala terus. Izin konfirmasi, Pak Manto bisa dengar suara kami? Mungkin masih karena pakai speaker berarti suaranya tidak terdengar, Pak. Coba di bagian pengaturannya itu. Bagaimana Pak? Bisa Pak? Ya sudah mantap Pak. Silakan Pak. Baik, izin langsung menjawab terkait pertanyaan mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kembali ke pertanyaan yang pertama, yaitu peran guru hanya sebagai fasilitator, juga sudah dikatakan oleh pembicara sebelumnya. Jadi kembali ke pertanyaan mengapa kodrat alam dan kodrat zaman tadi itu perlu dipertimbangkan dalam pendidikan, karena mereka akan jauh lebih bisa maksimal dalam perkembangan jiwa dan mentalnya ketika kodrat alam dan kodrat zamannya dipertimbangkan. Salah satunya adalah persoalan misalnya saat ini Indonesia memasuki era digitalisasi atau zaman revolusi industri 4.0. Jadi anak-anak saat ini, kalau sederhananya itu kita sering sebut mereka sebagai generasi TikTok. Jadi sebisa mungkin guru punya kapasitas, punya kapabilitas untuk bisa beradaptasi dengan apa yang dialami anak-anak zaman atau generasi Z, generasi TikTok saat ini. Jadi saudara-saudara saya atau Bapak Ibu guru yang mungkin sering terjebak karena ada dua sebetulnya kemungkinan Bapak Ibu guru, kita ini adalah manusia yang lahir di zaman batu dan tumbuh berkembang di zaman teknologi. Kita disebut betul. Imigran digital, jadi penduduk pendatang pada zaman digital. Sementara anak-anak generasi Z atau generasi TikTok ini mereka adalah native digital, jadi mereka adalah penduduk asli. Jadi sebisa mungkin kita kaum imigran harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan revolusi zaman industri 4.0 seperti sekarang. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Manto ya, Pak Manto ya? Pak Hasbi, Pak. Pak Hasbi. Ya. Oh, minta maaf. Pak Hasbi. Terima kasih banyak Pak Hasbi, luar biasa ide atau gagasan yang dapat disampaikan pada sore hari ini berkaitan dengan mengapa pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Pastilah Bapak Ibu tahu bahwa kita ini, anak-anak kita ini sekarang mereka ini hidup di zaman Z seperti yang disampaikan oleh Pak Hasbi tadi. Beda seperti kita yang dulu, mungkin zaman kita ya teknologi belum seberapa, bukan tidak seperti sekarang ini. Jadi, tetapi kalau kita tidak mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, maka sia-sialah kita belajar di pendidikan guru penggerak ini. Nanti kita akan mendalami lebih detail lagi berkaitan dengan
pemikiran KHD ini. Saya ke Pak Yohanes dulu. Pak Yohanes mungkin bisa menjawab pertanyaan yang nomor 4 dulu. Karena ini bagian pembuka saja Bapak. Silakan Pak. Yang lain mungkin bisa ditahan dulu. Baik, terima kasih banyak. Menyangkut pertanyaan yang keempat, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran saya sebagai pendidik? Baik, itu kembali ke pertanyaan pertama yang saya jawab tadi, bagaimana seorang guru itu mengarahkan. Jadi, pendidikan yang berhamba pada anak, bagaimana kita membuat anak atau mengarahkan anak agar potensi yang ada dalam dirinya itu semakin berkembang dengan lebih baik. Dalam artian kita membangun anak. Kita membangun anak, kita memberikan mereka potensi yang alami, potensi yang ada, bukan potensi baru. Jangan mempengaruhi anak-anak dengan potensi lain lagi, tetapi kita bisa mengetahui potensi apa yang ada dalam dirinya. Ini ada kaitannya juga dengan yang nomor 3 tadi, mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana kita mengarahkan anak juga, itu menyangkut zaman yang ada pada saat ini, supaya mereka tidak berpergian terlalu jauh, supaya bisa ditahan, supaya bisa dalam artian mereka mempertimbangkan, kita mengarahkan dan menahan mereka supaya tidak bermain terlalu jauh terhadap zamannya sekarang. Itu menurut saya Pak. Terima kasih banyak Pak Yohanes dan juga teman-teman sekalian. Sedikit saya mau menyampaikan sesuai dengan materi yang Bapak Ibu sudah pelajari mulai dari diri, sesuai dengan alur merdeka yang mulai dari diri. Di sana kita akan menonton video, kemudian ada menjawab pertanyaan berkaitan dengan pemikiran KHD. Kita mulai dengan kata menuntun tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu, luar biasa, bahwa saya meyakini bahwa Bapak Ibu sudah membaca, kemudian menonton, karena merefleksikan itu adalah berdialog dengan diri sendiri sebenarnya Bapak Ibu. Jadi terima kasih sudah menjawab pertanyaan pemantik ini, dan saya mau sedikit menyimpulkan bahwa seperti yang disampaikan oleh AD, ya, Bapak Ibu, bahwa tujuan pendidikan itu kan menuntun segala kodrat. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, itu sudah pasti. Dan di sini KHD yang kalau Bapak Ibu sudah baca, dia ibaratkan kita guru ini sebagai petani. Ya, kita guru ini sebagai petani. Ya. Jadi kalau petani itu menanam padi, pasti harapannya dia akan memanen padi, bukan memanen jagung nantinya. Artinya di sini peran kita sebagai pendidik itu ibarat seorang petani. Kalau kita refleksikan bersama berkaitan dengan kata menuntun di sini, dan dengan tuntunan yang baik, Bapak Ibu, menurut modul juga, maka akan menjadikan menjadi murid yang lebih baik. Kalau tuntunannya baik, pasti hasilnya lebih baik, ya, dan berkualitas. Ya. Tadi seperti yang disampaikan, ibarat petani yang menanam biji jagung, kemudian merawatnya dengan baik, maka akan menghasilkan jagung yang sehat, enak, dan berkualitas. Itu sudah pasti. Tidak ada yang tanam jagung, pasti tumbuhnya padi. Itu kalau kita refleksikan. Jadi, menuntun tidak mengubah murid menjadi orang lain. Tetapi, dia tetap menjadi murid yang berkodrat sebagai manusia. Kemudian, kegiatan menuntun baik dalam pendidikan, kemudian pendidikan sejatinya menurut Ki Hajar Dewantara, kalau kita baca, kalau yang seperti yang disampaikan dalam modul, dia menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kemudian agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, Bapak Ibu. Jadi itu simpulan berkaitan dengan menuntun tadi. Dan bagaimana kata menuntun kita maknai? Tadi Bapak Ibu sudah berbagi. Saya coba mengkaitkan dengan kita punya budaya konteks lokal di Manggarai ini, bahwa di sana ada kata atau istilah towing. Kalau kita kaitkan, yang towing artinya mengajarkan, ya. Towing yang artinya memberikan contoh,
agar semua pekerjaan dapat dilaksanakan. Kemudian setelah itu titong, yang artinya kita mendidik, menuntun, serta memotivasi secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir tatong, ya, menuntun yang lemah agar terus bersemangat. Jadi kalau kita kaitkan dengan kita punya budaya Manggarai, saya yakin dan percaya dari barat sampai timur kita punya ini Manggarai Raya ini bahasanya sama, ada keterkaitannya. Kemudian seperti yang sudah disampaikan tadi, relevansi dari pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran kita sebagai pendidik. Pemikiran KH Hajar Dewantara ini pendidikan yang berhamba pada anak. Dia jelas memiliki relevansi yang kuat dengan peran kita sebagai pendidik. Dan kita harus senantiasa berusaha memahami kodrat setiap anak. Memberikan pendidikan sebagai tuntunan hidup. Kemudian menjadi teladan dan menjadi motivator, serta menjadi fasilitator pertumbuhan. Itu sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk partisipasi kita, luar biasa. Saya minta jempolnya dulu. Masih semangat? Sama konfirmasi dulu apakah masih semangat Bapak Ibu atau masih semangat Pak, masih semangat. Atau ada yang mau ice breaking sedikit supaya tidak terlalu ngantuk? Masih semangat Pak. Oh, oke. Kalau ada yang mau hasil saya lihat semangat sekali. Oh ya, kalau ada ice breaking boleh disampaikan ya. Saya lihat wajah-wajah ganteng dan cantik sore hari ini rasa ngantuknya pasti hilang. Ya, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan pemantik di bagian awal ini. Ya, Bapak Ibu, kita masuk ke atau substansi modul yang kita pelajari di modul 1.1 ini. Ini yang mungkin perlu kita perhatikan bersama, karena ini sudah kita lalui. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan bahwa saya hanya memfasilitasi karena ada asinkronus dan sinkronusnya kita. Jadi yang pertama berkaitan dengan substansinya ini, itu tujuan pembelajaran dari modul ini, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD mengenai tujuan dan asas pendidikan. Ini kita sudah lewati. Kemudian peserta menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian kita masuk yang pertama, bagian yang pertama, saya minta 2 orang untuk menyampaikan sejauh mana potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai dengan masa kini. Saya cukup 2 orang saja karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah menonton videonya. Bagaimana potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai dengan masa kini? Ya, 1 orang dulu, boleh menceritakan sedikit? Berbagi dulu. Ya, Pak Yohanes, silakan. Baik, terima kasih banyak. Menyangkut potret pendidikan kita dari zaman kolonial sampai sekarang. Ya. Di modul itu, tepatnya yang di video, ketika saya menonton itu, saya mengambil beberapa kesimpulan. Ketika yang pertama, di zaman kolonial, itu dukungan pemerintah itu sangat besar. Dalam artian, pemerintah memberikan pendidikan khusus kepada rakyat yang siap bekerja. Kemudian diarahkan untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung yang sederhana. Itu di zaman kolonial. Jadi perubahan-perubahan itu berlaku terus, perubahan-perubahan itu berjalan terus sampai akhirnya didirikan taman siswa. Sampai akhirnya didirikan taman siswa, sehingga filosofi taman siswa itu berlaku sampai sekarang di pendidikan sampai sekarang, yang dalam artian menurut Ki Hajar Dewantara tadi adalah pendidikan yang berhamba pada anak. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai dengan masa kini ya. Seperti Bumi Putra dulu, kemudian sampai dengan Taman Siswa. Tapi saya ingin mendengar atau Bapak Ibu merefleksikannya, kira-kira potretnya seperti apa kalau kita kaitkan dengan sampai dengan saat ini. Mungkin ke Pak Ansel dulu, silakan Pak Ansel.
Baik, terima kasih. Setelah saya menonton video kemarin, maka saya menyimpulkan ternyata pendidikan itu sejalan dengan perkembangan zaman. Ambil misal, pada zaman penjajahan, maka arah pendidikan kita yaitu mempersiapkan orang menjadi pegawai atau bisa membaca, menulis, dan berhitung. Untuk apa? Supaya mereka bisa belajar, sehingga pada satu saat nanti ketika ada ilmu pada diri mereka, mereka bisa melawan para penjajah. Nah, sekarang situasinya sudah berubah. Kita berada di zaman merdeka. Maka apa arahnya? Nah, sekarang ini yang menjadi kekurangan bagi kita adalah bukan pengetahuan, tetapi kita miskin pada sikap. Maka untuk abad 21 ini, orientasi pendidikan kita adalah pembentukan karakter manusia Indonesia sehingga menjadi generasi emas di 2045. Itu saja dulu dari saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ansel untuk penjelasannya. Kita bisa kasih jempol untuk Pak Ansel. Kita ke Pak Icon dulu, Pak Icon. Silakan Pak Icon. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah saya menonton video tentang pendidikan di masa kolonial, memang pada dasarnya pendidikan pada saat itu berada di bawah tekanan, di mana pendidikan yang dijalankan itu harus sesuai dengan keinginan dari penguasa saat itu. Dibandingkan dengan sekarang, pendidikan sekarang lebih mengedepankan kemerdekaan bagi peserta didik, di mana seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa peserta didik menjadi tolak ukur keberhasilan dari wajah pendidikan untuk Indonesia. Sehingga bagi saya pendidikan di masa kolonial itu menjadi tonggak sejarah bagi kita bahwa saat ini kita berada di pendidikan yang lebih maju. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Icon bahwa pendidikan zaman kolonial itu adalah tonggak sejarah, ya. Tonggak sejarah dari pendidikan saat ini. Terima kasih banyak Pak Icon. Ke Ibu Yovita, terakhir Pak Hasbi. Ya, silakan Ibu. Baik Pak. Kalau menurut saya, pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga sampai pada masa kini itu, kalau setelah saya menonton video kemarin itu, mulai dari masa penjajahan seperti yang dikatakan oleh Pak Icon sebelumnya itu, pendidikan pada masa kolonial itu di bawah tekanan. Sehingga adanya gagasan dari Ki Hajar Dewantara tadi itu, pendidikan itu berdasarkan kodrat zaman. Berarti sehingga pada waktu zaman kolonial itu mungkin penekanannya pendidikan itu hanya berlaku untuk orang-orang tertentu saja. Orang-orang tertentu saja supaya bisa diangkat menjadi pegawai ataupun untuk menjadi pengusaha di perusahaan-perusahaan Belanda. Terus hingga seiring berjalannya waktu, pendidikan pada masa kolonial juga proses pendidikannya itu hanya memakai sarana dan prasarana mungkin masih terbatas. Sehingga dengan perubahan zaman sekarang itu, kita kaitkan dengan zaman masa kini itu, di era abad 21 itu, kita sekarang beradaptasi dengan zaman yang teknologinya semakin canggih. Contohnya tadi seperti contoh yang sekarang kita lakukan itu melakukan pendidikan itu melalui virtual. Seperti itu Pak, kurang dan lebihnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yovita, luar biasa. Jadi potret pendidikan Indonesia zaman kolonial ya di bawah tekanan, sarana dan prasarannya terbatas, beda seperti sekarang ini ya. Itu menurut Ibu Yovita. Terakhir Pak Hasbi, silakan. Izin koreksi, Hasdi Pak, bukan Hasbi. Hasbi. Oh Hasbi, minta maaf. Hasbi. Ya, minta maaf. Hasdi. Pakai D Pak. Oh Hasdi. Minta maaf Pak, minta maaf. Siap. Baik, setelah saya menonton video terkait tentang pendidikan pada zaman kolonialisme, refleksi saya pribadi bahwa Ki Hajar Dewantara ini menurut sejarahnya itu adalah anak bangsawan, dan dia melihat bahwa
pendidikan pada zamannya itu hanya diselenggarakan oleh kaum kolonial. Jadi semacam ada bentuk penindasan terhadap kodrat manusia, terutama manusia Indonesia pada zaman itu. Dan Ki Hajar Dewantara melihat ini sebagai sebagai salah satu kelemahan dalam dunia pendidikan. Dan ini menjadi inspirasi bagi Ki Hajar Dewantara untuk menjadikan pendidikan yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai sarana untuk bisa melawan kolonialisme pada saat itu. Dan saya kira pada saat ini ketika dicetuskannya program Merdeka Belajar, salah satu inspirasinya dari sini. Jadi Indonesia selama 70-an tahun sudah merdeka, lebih banyak berusaha untuk kemerdekaan dengan lebih sering tanpa makna. Dan di situasi seperti sekarang ini, ada hal yang lain yang perlu diperdalam oleh masyarakat Indonesia, yaitu kemerdekaan dalam belajar. Jadi pada level sebelumnya adalah belajar untuk merdeka. Nah, sekarang kita berganti pada level merdeka untuk belajar. Sekian, terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Hasdi. Ya, minta maaf lagi tadi Pak Hasdi, bahwa memang Ki Hajar Dewantara itu memang seorang anak bangsawan, ya. Kemudian dia mencoba keluar dari dirinya untuk membuat sistem pendidikan itu lebih bagus. Jadi terima kasih banyak untuk penjelasannya Pak Hasdi. Bapak Ibu, izin lanjut dulu karena kita ini waktu yang kita konsisten dengan waktu karena kitanya cuma 2 JP. Jadi saya lanjut dulu sedikit Bapak Ibu, izin melanjutkan substansi materi yang kita pelajari. Jadi potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai dengan masa kini sudah Bapak Ibu sampaikan tadi. Ya. Kemudian di modul ini itu kita akan belajar tentang kerangka pemikiran KHD. Saya rasa Bapak Ibu sudah mempelajarinya mulai dari dasar-dasar pendidikan. Di sana ada konsep Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Pasti ketiganya ini ada perbedaan. Mulai dari metode Montessori ini, kemudian Froebel dan Taman Anak. Dari sini, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan perbedaan dari ketiga ini secara umum saja. Saya minta 1 orang untuk kita menyampaikan, untuk berbagi. Mungkin ada yang tidak sempat membaca, tetapi kita bisa dapat intisarinya dari metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak ini yang Bapak Ibu sudah pelajari di modul elaborasi dan eksplorasi konsep. 1 orang saja Bapak Ibu, silakan. Saya berharap Bapak Ibu sudah melihat, membaca kerangka pemikiran KHD mulai dari dasar-dasar pendidikan yang menuntun tadi, kemudian metodenya mulai dari Montessori, Froebel, dan Taman Anak yang seperti apa. Baik Bapak Ibu. Ya, Pak Icon. 1 menit saja Pak Icon. Ya, 1 menit. Baik, terima kasih. Kalau berdasarkan pemahaman saya tentang metode Montessori adalah bagaimana kita memungkinkan anak untuk memilih aktivitas yang diinginkan supaya mereka dapat menjalankan setiap kegiatan mereka itu dan juga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap proses pembelajaran. Sekian. Iya. Oke, Montessori lebih kepada keinginan dari seorang anak. Sedangkan Froebel, Bapak Ibu, yang lain? Ya baik, terima kasih Pak. Ya, Pak Victor, silakan Pak. Kebetulan untuk modul 1 saya punya itu belum mengerjakan semua tugasnya dan untuk modul juga saya belum membaca semuanya, tapi saya ambil kesimpulan dari metode dari pandangan dari Montessori dan Froebel. Itu saya ambil kesimpulan bahwa itu pembelajaran kalau untuk masa kini, untuk pendidikan zaman sekarang
mungkin itu seperti pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam kegiatan pembelajaran itu tuh kita sebagai pendidik kita harus memperhatikan karakter dan kebutuhan siswa, sehingga mungkin itu saja kesimpulan dari saya dari Frobel dan Montessori tadi, Pak. Sekian. Baik, terima kasih Pak Victor. Jadi jelas dari ketiga metode ini, mulai dari Montessori, Frobel, dan Taman Anak ini, harapannya kita di ketiga-tiganya ini sudah bagus, tetapi kebebasan anak itu masih dibatasi. Artinya, karena apa? Peran kita ini, kita tidak bisa memperbaiki anak mulai dari dasarnya, karena sifat kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada modul yang kita baca sebenarnya, bahwa kita hanya memperbaiki laku atau karakter itu tidak bisa diubah lagi. Salah satu karakter yang anak miliki itu sifatnya bermain, itu tidak kita bisa ubah itu Bapak Ibu. Siapapun kita itu tidak bisa mengubah sifat dari seorang anak yang bermain, itu salah satunya. Jadi kita hanya bisa menuntun, tetapi untuk memperbaiki dasarnya, karena dia sudah punya bakat dan minat, potensi yang sudah disampaikan sebelumnya tadi. Tapi dari ketiga metode ini, dia sudah bagus, tetapi masih dibatasi. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu ya. Oke, baik, saya lanjut. Boleh saya lanjut? Halo. Semangat. Gas. Semangat. Lanjut. Oke. Saya takut ada yang sudah ngantuk. Oke. Bapak Ibu, kita masuk ke asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Itu ada pada modul semua. Ini saya hanya secara umum saja karena kita masuk di sini itu karena kita sudah melalui 2 tahap sebelumnya, yaitu mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Kemudian ada dasar pendidikan yang menuntun. Pendidik di sini adalah PAMO. Kemudian KHD mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani, seperti yang sampaikan sebelumnya tadi, bahwa kita ini pendidik ini sebenarnya 11-12 dengan para petani. Ya. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman di sini lebih kepada isi dan irama. Isi dan irama Bapak Ibu. Dan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada itu berkaitan kodrat alam. Kodrat alam lebih kepada sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kemudian kodrat zaman itu lebih pada isi dan irama. Ya, seperti yang disampaikan bahwa sifatnya anak-anak kita ini kan ada sifat dasarnya itu bermain. Itu kita tidak bisa ubah itu. Kemudian budi pekerti ya. Budi pekerti, interpretasi, pemikiran KHD, ada cipta, rasa, karsa, dan karya. Ya. Ini ada pada modul Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah melewati hal-hal ini, dan pada hari ini kita membentuk pemikiran kita pada mindset kita dengan substansi modul yang kita pelajari di modul 1.1 ini. Karena dia akan berkesinambungan sampai dengan aksi nyatanya. Pasti ada relevansinya semua Bapak Ibu. Baik, izin lanjut Bapak Ibu. Sekarang kita masuk di sesi dialog diskusi dengan tanya jawab Bapak Ibu. Jadi saya akan memandu, kita saling berdiskusi, tetapi dalam hal berdiskusi Bapak Ibu hindari hal-hal yang negatif. Kita ini diskusi secara positif, kita ini ingin membantu membangun kerangka berpikir kita masing-masing. Saya ini hanya memfasilitasi Bapak Ibu. Artinya apa yang saya dapat saya bagikan, dan apa yang didapat oleh Bapak Ibu melalui membaca, melihat, menonton ataupun merasakan bisa berbagi di sini tanpa kita merendahkan martabat orang lain. Sepakat itu Bapak Ibu ya? Jadi kita ini di sini berbagi di ruang ini supaya membantu membentuk kerangka berpikir kita. Terima kasih banyak. Kita mulai masuk dengan dialog, diskusi, dan tanya jawab Bapak Ibu. Baik, di sini Bapak Ibu saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap calon guru penggerak dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan calon guru penggerak lain. Ya. Jadi saya hanya memfasilitasi Bapak Ibu,
silakan Bapak Ibu berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP. Ya. Terima kasih. Kita mulai dari Bapak Icon. Silakan Bapak Icon. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari beberapa modul yang telah saya pelajari dan juga pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa pendidikan sebenarnya berpacu atau berpusat pada anak. Bagaimana pengajar mengarahkan anak untuk mengikuti proses. Tapi dalam perjalanannya memang saya menyadari bahwa pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu kalau dibawa pada zaman sekarang itu memang sangat sulit, di mana beberapa pihak terkait juga tidak berkolaborasi dengan baik untuk bisa mewujud dan menciptakan karakter anak yang baik. Dari lingkungan keluarga juga yang sering ditinggalkan, sampai di sekolah juga diberikan keleluasan bagi para pengajar untuk bisa mengubah karakter dari peserta didik kita. Sehingga pada saat ini bahwa saya menyadari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada zamannya memang sangat luar biasa. Tapi pada saat ini saya sebagai pengajar hanya mengikuti alur bahwa proses pendidikan sebenarnya itu berpusat pada anak. Tetapi kembali kepada keadaan nyata anak-anak, khususnya di wilayah kita ini, membutuhkan begitu banyak metode untuk bisa mengubah sikap anak, karakter anak secara individu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Icon. Pak Icon berpendapat bahwa memang luar biasa sebenarnya pemikiran KHD ini, tetapi saat sekarang ini masih cukup sulit dilaksanakan karena begitu banyak persoalan, ya, mulai dari karakter, lingkungan rumah, sekolah, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mau berpendapat dulu atau mungkin mau berbagi dulu berkaitan dengan hal ini. Silakan Pak Yohanes. Baik, yang kita mau diskusikan, ya. Baik, terima kasih banyak. Dari pendapatnya Pak Icon tadi, saya rasa itu sudah sangat luar biasa dan memang sangat berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini di dunia pendidikan kita. Tetapi saya ada beberapa pertanyaan menyangkut kata menuntun tadi, Mas, tentang menuntun. Ya. Yang bahasa lainnya tadi mengarahkan. Ya. Saya juga bingung bagaimana kita mengetahui potensi yang ada dalam diri siswa, sedangkan kita masih mengajarkan mereka secara klasikal. Mengajarkan mereka secara klasikal dalam artian kita mengajarkan mereka misalkan untuk kelas 1, kita mengajarkan mereka misalkan membaca. Bagaimana kalau kita tahu bahwa mereka punya potensi yang berbeda-beda, seorang anak ini punya bakat, punya potensi bidang-bidang tertentu, sedangkan kita menempatkan mereka secara klasikal. Ya. Itu Pak, itu yang menjadi. Baik, terima kasih. Ya, Pak Yohanes. Jadi Pak Yohanes berdiskusi tentang menuntun tadi, ya. Menuntun tadi menurut Ki Hajar Dewantara itu kan menuntun segala kodrat tadi, ya, untuk mencapai keselamatan baik sebagai anggota masyarakat maupun bagi dirinya. Jadi bagaimana kita mengetahui potensi dalam diri secara klasikal, terutama untuk anak kelas rendah, ya, kelas 1, 2, 3 misalnya, ya. Kita mengetahui bahwa potensi dari diri anak-anak tersebut. Tapi sebelum Bapak Ibu berpendapat yang lain, saya ingin konfirmasi dulu ke Pak Yohanes, kalau sebelumnya selama ini Bapak Yohanes itu melihat potensi minat dan bakat dari siswanya Pak Yohanes itu dilihat dari mananya, Pak? Sehingga Bapak tahu, oh, ini anak pintar menyanyi, ini anak jago melukis, ini anak itu kira-kira sebelumnya seperti apa Pak Yohanes? Kami ingin menggali dulu sedikit, mungkin bisa berbagi. Baik, terima kasih Pak. Selama ini saya melihatnya secara nyata saja Pak, dalam artian misalkan kita di dalam kelas ada tugas misalkan menggambar, kita tahu bahwa oh anak ini
pandai menggambar. Ada juga ketika di dalam kelas ada anak yang tidak suka membaca di depan kelas, tapi sukanya dia duduk di tempat duduknya sendiri saja. Dia tidak suka berdiri di depan kelas. Ada juga anak yang tidak mau menggambar, misalkan ayo mendikte gambar ini atau meniru gambar ini. Dia tidak suka, tetapi dia ingin menggambar sesuai maunya sendiri. Itu menurut saya. Tapi untuk misalkan bagaimana kita membangun sebuah persepsi bahwa seorang anak ini memiliki bakat tertentu atau potensi tertentu jika mereka ditempatkan secara klasikal dan mempunyai rentetan kurikulum yang sama. Itu dalam artian begitu, Pak. Baik. Terima kasih Pak Yohanes. Jadi sebelumnya Pak Yohanes itu melihat potensi, salah satu ya potensi dari diri anak itu kan dengan melihat secara nyata. Ketika diberikan tugas untuk menggambar, ada yang semangat untuk menggambar. Pasti ada yang tidak semangat, ada yang hanya duduk, hanya diam, hanya tidak berbuat apa-apa. Begitu juga sama halnya dengan membaca. Tetapi ketika ada yang menggambar, secara tidak langsung Pak Yohanes pasti mengatakan, oh pasti anak ini hobinya menggambar atau yang lain. Terima kasih dulu Bapak. Mungkin ada jawaban dari teman-teman yang lain. Kita berbagi dulu. Saya ke siapa dulu? Ibu Imelda Saim. Ya, Pak. Siap. Bisa ya kita berdiskusi berkaitan dengan Iya, Pak. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya Bapak setuju dengan pendapatan. Saya hanya mau menambahkan jawaban dari Bapak Yohanes tadi sesuai dengan pengalaman saya yang di sekolah saya. Menurut saya Pak, saya harus melakukan tes diagnostik awal untuk mengetahui kemampuan atau bakat dari peserta didik saya. Ya, contoh konkretnya itu tadi, misalnya ada anak yang berbakat olahraga, kita harus damping terus dia kepada bakatnya tersebut. Ya, misalnya ada juga yang bakat menari, ya kita harus mendamping dia atau mengarahkan dia untuk bisa mengasah atau kembangkan bakat dari anak itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Imelda Saim. Ibu Imelda Saim berpendapat perlu adanya tes diagnostik awal ya. Salah satunya misalnya yang olahraga, apakah dilihat dari mana? Izin konfirmasi Ibu Imelda untuk tes diagnostik ini, misalnya yang bakatnya olahraga ini, kira-kira Ibu mengetahuinya dari segi mana? Apakah karena dia suka tendang bola, suka berlari-lari, atau bagaimana Ibu selama ini? Dilihat dari kegiatan sehari-harinya Pak, misalnya dilihat dari hobi anak tersebut, misalnya contohnya dalam kelas saya ada anak yang suka bermain olahraga, bermain bola misalnya, ada yang suka bermain voli. Nah, di situ kita harus damping dia supaya bakatnya tetap dikembangkan. Ya, itu. Oke, hobi ini Ibu tahu dari mana hobinya? Dari? Pada saat misalnya ketika kami ada les olahraga misalnya, atau pada saat kita melaksanakan les kesenian, di situ kita tahu oh bakat anak tersebut misalnya bisa menyanyi atau dia itu sukanya di bagian olahraga, contohnya di main voli kah atau bermain bola. Nah, di situ saya tangkap maksudnya Ibu. Maksudnya Ibu mengetahui hobinya ini kan ketika ada les. Maksudnya Ibu mengetahui bahwa oh dia hobinya menyanyi, itu kan pasti ada percakapan, ada komunikasi di sana ya Bu ya. Sebelum Ibu ada wawancara dengan anak. Ya, ada wawancara atau dalam tes diagnostik tadi. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Ke Ibu Yofi dulu. Ibu Yovita kah? Ibu Yovita Kurnia. Baik, Pak, terima kasih banyak. Ini tadi berdasarkan dari pembicara sebelumnya tadi Pak Icon dan Pak Yohanes tadi, pada dasarnya tadi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Sesuai dengan pengalaman saya, khususnya saya pribadi sebagai guru matematika di sekolah saya, seperti halnya tadi bahwa
potensi anak itu harus dikaji betul. Nah, pengalaman saya untuk selama menjalankan kurikulum Merdeka ini, yang notabene bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Nah, untuk selama proses pembelajaran selama ini, Pak, yang saya alami itu ketika kita sudah membagikan anak-anak dalam bentuk kelompok atau diskusi kelompok, itu biasanya hal yang terjadi atau kendala yang terjadi itu pada dasarnya untuk anak-anak didik saya seperti di sekolah saya itu kemampuan berhitung mereka itu masih sangat minim, kemampuan hitung dasar, khususnya hitung dasar. Mungkin karena kendala sekarang ini zaman teknologi, sehingga kalau ada soal-soal matematika, mungkin kalau misalnya ada kasih tugas dari sekolah itu mereka langsung carinya di Google. Sehingga menurut saya dengan adanya teknologi sekarang memang sangat membantu sekali, Pak, membantu sekali dalam mencari tugas atau referensi-referensi lain supaya anak-anak bisa belajar. Nah, sementara kalau kejadiannya di sekolah itu, sementara anak-anak kan tidak boleh diizinkan untuk bawa HP. Nah, ketika saya tes untuk misalnya tadi saya kasih soal, misalnya contohnya tadi itu soal hitung dasar itu misalnya pembagian atau perkalian. Nah, bahkan ada anak yang belum hafal perkalian, terus belum bisa juga untuk hitung yang pecahan desimal apa segala macam itu, sehingga itu menjadi kendala bagi saya untuk proses pembelajarannya itu, sehingga jadinya selalu kembali ke belakang. Sementara kalau pada jenjang saya di SMP itu sebenarnya bukan di jenjangnya sekarang untuk latih soal hitung dasar, Pak. Itu pengalaman dari saya ya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Yovita. Jadi masalah yang dihadapi Ibu Yovita ini, kita boleh mengatakan bahwa zaman sekarang itu untuk anak-anak tidak boleh pegang HP misalnya, tetapi ada tugas yang membuat anak itu mental instan ya, kalau tidak salah ya, mental instan. Ketika ada tugas langsung set carinya di Google. Tetapi untuk kendala ini yang Ibu hadapi selama ini, kira-kira yang Ibu lakukan untuk masalah tersebut bagaimana, Ibu? Untuk masalah ini selama ini sejauh kami melaksanakan kurikulum Merdeka selama ini, Pak, seperti yang Ibu email katakan, jadi ada asesmen diagnostik itu atau tes awal itu sebelum masuk kelas itu biasanya saya tes perkalian. Siapa yang misalnya saya suruh mereka untuk ya coba perkalian 10. Berarti siapa yang bisa perkalian 10, coba perkalian ini. Misalnya ada yang bisa, berarti bisa masuk kelas. Sehingga mereka ada inisiatif untuk belajar itu, Pak. Sejauh ini masih aman, Pak. Hasilnya bagaimana hasilnya, Ibu? Ibu Yovita? Untuk sementara hasilnya cukup bagus, Pak. Tapi memang ada anak yang mungkin masih kurang, mungkin itu tadi seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, Pak. Mungkin minat untuk belajar itu masih kurang. Apalagi dalam pembelajaran matematika itu, Pak, mereka mungkin masih menganggap bahwa matematika itu sangat sulit menurut saya. Matematika masih sangat sulit, dan tantangannya bagaimana supaya matematika itu tidak sulit. Ya, kira-kira harus relevansi, harus ada pembelajarannya itu yang perlu diubah, Ibu Yovita ya. Siap, Ibu Yovita ya. Terima kasih banyak. Ke Pak Hasbi dulu, Hasdi, minta maaf, Pak Hasdi. Ya, baik, menyimak apa yang disampaikan oleh penutur sebelumnya atau pembicara sebelumnya terkait misalnya tentang klasikal pada satu jenjang tertentu. Jadi memang Merdeka Belajar atau program Merdeka Belajar ini juga tidak luput dengan berbagai persoalan. Salah satunya adalah pada umur tertentu seorang anak harus menguasai kemampuan tertentu. Seperti misal pada SD atau segala macam itu dia harus punya kemampuan berhitung dan segala macam. Dan kalau izin saya menyampaikan, kebetulan saya mengampu di sebuah sekolah negeri di Ruteng terkait
misalnya bagaimana kita bisa mengetahui kodrat alam atau kodrat zaman anak. Kebetulan saya mengajar pendidikan seni rupa dan sekolah kami mengizinkan anak-anak untuk membawa handphone atau perangkat Android itu dalam pembelajaran. Kalau saya sendiri, kodrat alam itu tidak semata soal bakat anak itu sendiri, tapi juga soal gaya belajar atau gaya belajar atau tipe belajar anak. Sepengetahuan saya memang untuk soal gaya belajar itu kan ada auditif, audiovisual, dan juga estetis. Nah, kebetulan untuk mata pelajaran saya melibatkan teknologi dalam pembelajarannya. Jadi sebelum melakukan tes, misalnya tes mata pelajaran yang saya ampu seni budaya, saya melakukan tes diagnostik, diagnostik kemampuan atau tipe belajar dari salah satu kelas tertentu. Misalnya ada yang auditif, ada yang kinestetis, mungkin ada yang audiovisual. Nah, nanti berdasarkan hasil itu, soal yang saya akan berikan disesuaikan dengan tipe atau gaya belajar mereka. Dan untuk itu saya menggunakan atau memanfaatkan Google Formulir. Google Formulir yang memang didesain secara khusus untuk bisa mengakomodasi atau merangkum tipe atau gaya belajar siswa. Yang saya sampaikan ini sebetulnya tidak bisa dijadikan jawaban atau bisa menjadi generalisasi untuk Bapak Ibu guru dengan dengan jenjang pendidikan yang berbeda. Saya hanya ingin katakan bahwa itu yang saya lakukan untuk bisa mengetahui kodrat alam. Salah satunya adalah soal tipe atau gaya belajar siswa atau peserta didik saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Luar biasa, Pak Hasdi sudah mengintegrasikan dengan perangkat teknologi zaman sekarang ini pada pembelajaran. Saya yakin siswa-siswinya Pak Hasdi ini mereka akan lebih senang, lebih bahagia ketika mengaplikasikannya dengan teknologi. Karena apa? Karena anak-anak ini kan sudah terbiasa dengan Android apa segala macam. Ketika diintegrasikan, pasti mereka dalam keadaan senang dan bahagia dalam mengikuti proses pembelajaran. Terima kasih. Tapi terbalik dengan Ibu Yovita tadi, tetapi bukan soal itu sebenarnya. Artinya bagaimana peran kita sebagai pamong menuntun, ya. Ketika kita membiarkan misalnya anak-anak kita untuk mengakses teknologi tanpa kita awasi, itu sama halnya kita membiarkan karakter mereka itu dibentuk sendiri. Jadi sekarang ini kan di kurikulum Merdeka Belajar ini atau Merdeka Mengajar ini bukan nilai yang kita tuntut, bukan harus hafalan, tetapi bagaimana kita kontekstualisasikan kita punya pembelajaran ini dengan dunia nyatanya dia yang dia rasakan. Kita paksa anak ini perkalian apa korelasinya dengan kehidupannya sehari-hari. Ya, salah satu contohnya sekarang tidak mungkin kita pergi ke warung atau kios kita menggunakan perkalian. Ya, saya membeli mie instan 2 kali 1 itu pasti di luar kehidupan nyata siswa. Artinya pembelajaran matematika yang menyenangkan itu pasti harus sesuai dengan konteks siswa. Kalau memang tidak sesuai, coba kita cari yang lain. Ya, salah satunya. Ya, salah duanya silakan Bapak Ibu berdiskusi lagi. Terima kasih tadi untuk Pak Hasdi, luar biasa tadi. Saya sangat tertarik tadi dengan gagasan atau ide yang berbagi praktik baik juga yang disampaikan oleh Pak Hasdi tadi. Ke Pak Heri dulu. Sudah menunggu lama Pak, minta maaf. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pak Heri dulu, kita dengar dulu. Ya. Nah, memang Pak, setelah saya membaca materi ini, memang saya sangat prihatin. Nah, lebih khususnya pada pendidiknya saat itu, pada gurunya. Nah, saya bandingkan kalau saya dulu hidup di era itu, saya tidak bisa bayangkan seperti apa. Nah, saya masih menanggapi lanjut apa yang didiskusikan oleh teman-teman tadi. Kebetulan Pak Icon sudah mulai tadi membukanya terkait dengan diagnostik awal tadi itu. Kebetulan Pak di sekolah kami ini sudah 2 tahun menjalankan kurikulum Merdeka, dan di sini memang kami merasakan bahwa anak-anak benar-benar merasakan kemerdekaan dalam belajar. Nah, kebetulan kami punya cara di awal penerimaan siswa baru itu kami membuat formulir. Buat dalam formulir, lalu biodata. Setelah biodata, di situ kami tulis minat bakat anak. Nah, dalam minat bakat itu, kan di situ kan sudah dibagi per mata pelajaran. Jadi yang guru seni, bimbing untuk seni.
yang vokal adalah vokal. Nah, maka dari situ saya merasakan bahwa pendidikan dari Ki Hajar Dewantara saat ini benar-benar teraplikasi untuk siswa sesuai dengan perkembangan zamannya. Mungkin ini tanggapan serta menambah apa yang disampaikan oleh Pak Icon yang sebelumnya tadi dan teman-teman lain. Saya kembalikan ini. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Heri. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Luar biasa Pak, sudah berbagi. Kemudian berkaitan dengan pemikiran KHD ini. Memang baru kita sadari, tapi kan pertanyaannya begini. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Kita mencoba menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa hal baru sekarang? Kenapa tidak sebelum-sebelumnya? Coba kita bandingkan, kita selalu merayakan 2 Mei. Ya, kita 2 Mei biasanya kita memperingati Hari Pendidikan yang dicetus oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan reflektif untuk kita, kenapa baru sekarang? Silakan Pak Icon. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang kedua. Pertanyaan dari admin tadi, kenapa harus sekarang? Sebenarnya pada dasarnya pemikiran Ki Hajar Dewantara itu boleh dibilang dipahami kepada pengajar itu baru sekarang. Ya. Artinya bahwa saat saya belajar tentang materi dan modul ini, saya berpikir bahwa untuk sementara yang boleh dibilang merdeka itu adalah hanya pengajarnya. Sedangkan untuk peserta didik berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya memang belum. Hanya berpatokan pada bagaimana kita sebagai pengajar mengukur dia punya kemampuan. Terutama untuk saya di pendidikan sekolah dasar. Dan juga saya menggali tadi, memahami pengalaman dari teman-teman yang telah mengabdi di sekolah lanjutan, khususnya di menengah pertama, bahwa memang kendala yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana kita mempersiapkan anak untuk bisa mengikuti zaman yang sedang kita alami. Jadi untuk kami yang di sekolah dasar ini mempertimbangkan dari berbagai banyak sisi untuk bisa mempertahankan anak sesuai dengan keinginan dari kurikulum yang ada. Tapi di media seperti ini saya mengharapkan kepada teman-teman yang berada di sekolah lanjutan, ya itulah hasil dari pendidikan dasar kami. Mohon kita bekerja sama untuk bisa menyukseskan dia pada jenjang selanjutnya. Saya lihat raut wajah dari teman-teman guru yang ada di layar ini memang luar biasa kita ini. Terima kasih. Oke. Mantap. Terima kasih banyak Pak Icon. Luar biasa Pak sudah berbagi. Jadi memang ya untuk saya saja, saya masuk di angkatan 8 di guru penggeraknya juga. Saya juga bertanya-tanya sebenarnya, kenapa baru sekarang saya mengimplementasikan pemikiran KHD ini? Karena kita masih pakai pola lama bahwa di ujung rotan pasti ada emas. Oh, sekarang sudah tidak berlaku, di ujung rotan ada rutan, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesuai dengan keinginan siswa kita. Jadi dalam Ki Hajar Dewantara itu kan ada olah rasa, olah pikir, kemudian olahraga. Tinggal kita sekarang di umur berapa olahraganya. Biasanya kalau kami yang di SD ini 1-7 tahun atau 1-14 tahun itu kan pasti lebih banyak dunia bermainnya. Masuk di SMP mungkin sudah olahraga, kemudian masuk olah rasanya di bagian psikologinya. Kemudian masuk di SMA-nya mungkin masuk dengan emosionalnya. Itu yang kita selalu kita bagikan ke anak-anak kita. Itu yang kita coba praktikkan dengan anak-anak kita. Bahwa tidak semata-mata kita langsung bawa ke mengolah emosional anak itu langsung ke yang usia 1 tahun atau 2 tahun. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kita semua memiliki anak, memiliki keluarga, dan anak-anak itu tentu kita harus tuntun seperti refleksi kita pada sore hari ini. Masih ada lagi Pak Yohanes. Ada yang belum bersuara hari ini, saya lihat ada yang belum bersuara. Minta maaf Bapak Ibu, bukan menakut-nakuti sebenarnya. Kita ini sama-sama belajar, tapi keaktifan itu yang penting sebenarnya. Karena bukan untuk mencari apa-apa, tetapi kita membentuk kita punya kerangka berpikir. Pak Yohanes silakan. Baik, terima kasih banyak.
tadi disampaikan kenapa baru kita menyadari sekarang. Saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Pak Icon, bahwa sebenarnya ini sudah lama sebenarnya, tetapi kita baru menyadarinya sebagai pendidik mungkin baru sekarang. Iya. Baik. Menyangkut itu juga, kenapa baru disadari sekarang? Karena kita tahu sendiri bahwa kurikulum itu berubah-ubah. Kurikulum itu berubah-ubah. Bagaimana saya masih ingat dulu kita waktu SD atau SMP kita masuk ke kurikulum KTSB, itu sebenarnya kurikulumnya sangat bagus, tapi kita diberikan materi yang sangat menumpuk. Habis itu ketika kurikulum 2013 kita masuk sudah sebagai pengajar, itu ada keseimbangan antara bagaimana memberikan materi dengan bagaimana pengembangan kelas, bermain di dalam kelas. Itu istilahnya tadi seperti apa yang disampaikan tadi, metode yang disampaikan tadi, bagaimana anak bermain sambil belajar. Begitu. Sampai sekarang ada yang namanya kemerdekaan belajar, mereka belajar. Itu anak diberikan keleluasan sebesar-besarnya untuk mengembangkan apa yang mereka miliki, potensi yang ada. Berkaitan juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasdi, disampaikan Pak Hasdi menyangkut bagaimana anak-anak di sekolahnya itu mereka menggunakan media digital dalam belajar. Itu saya rasa sudah sangat bagus sekali dengan apa yang disampaikan tentang kodrat zaman, itu kodrat alam, itu sudah sangat bagus. Sejujurnya itu sebenarnya bisa dimulai dari tingkat SD. Saya lihat ada beberapa sekolah-sekolah khususnya di Langkarembong yang sudah mulai menerapkan itu, bagaimana mereka ujian anak-anak menggunakan HP, itu bagaimana guru-gurunya membimbing. Saya rasa itu sebuah inovasi yang sangat bagus untuk bagaimana mengembangkan kodrat alam dan kodrat zaman dari anak-anak. Sebenarnya cukup sederhana juga bagaimana kita menggunakan media interaktif di dalam kelas. Itu sudah kita masuk bagaimana mengembangkan kodrat zaman dan kodrat alam. Hanya karena mungkin kita mengajarnya guru yang mempresentasikan materi, bukan murid memegang alat digitalnya satu-satu. Itu mungkin yang kurangnya. Bagaimana kalau istilahnya mengembangkan, bagaimana kalau istilahnya mengembangkan kodrat zaman, mungkin siswa memegang HP Android-nya atau laptopnya satu-satu. Tapi kalau mungkin paradigmanya sekarang kita masih belajar sama-sama, guru mempresentasikan depan atau menunjukkan video. Tapi itu sebuah langkah yang bagus. Bagaimana perubahan paradigma pengajaran dari zaman dahulu terus menerus sampai sekarang. Bagaimana dulu biasanya ada media konkret, sekarang dengan media interaktif. Itu menurut saya. Terima kasih banyak, selamat sore. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes yang sudah sangat detail ya berkaitan dengan menghayati pemikiran dan KHD dengan konteks sekarang ini, dan kenapa baru sekarang kita mencoba mengulik kembali pemikiran KHD ini. Ternyata saya yakin dan percaya setelah saya mendengar tadi penjelasan dari Bapak Ibu guru hebat, sebenarnya kita sudah melaksanakan sebenarnya, tetapi kita belum mengetahui karena dari pendidikan-pendidikan sebelum atau kurikulum-kurikulum sebelum itu lebih kepada biasanya knowledge sebelumnya, tetapi sekarang ini sudah lebih ke ranah ya yang namanya afektif, dia lebih kepada karakter, karena karakter kita sekarang ini semakin berkembangnya teknologi, karakter kita ini semakin lemah, itu sehingga perlu kita belajar kembali tentang pemikiran KHD. Luar biasa Bapak Ibu, boleh resen dulu, tepuk tangan dulu Bapak Ibu, berikan jempolnya untuk saya, masih semangat. Yang mau ngopi silakan ngopi, minum silakan minum dulu. Jadi terima kasih banyak. Ada yang minum kopi, luar biasa Pak Icon, nanti jangan lupa kopinya dibagi di ruangan juga ya. Dibagi, tambah ngue juga boleh Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu, saya sudah kirim di kolom chat berkaitan dengan refleksi kita hari ini. Luar biasa tadi, saya sudah kirim link di kolom chat. Silakan menuliskan refleksi Bapak Ibu pada hari ini. Refleksi 4P, peristiwa, perasaannya, dan perubahan apa. Silakan Bapak Ibu untuk akses dulu Padlet yang saya sudah bagikan di kolom chat, Bapak Ibu.
Izin saya stop dulu materi ini, kita masuk ke refleksi Bapak Ibu. Saya sudah kirimkan link di kolom chat, silakan diakses link Padletnya Bapak Ibu. Saya minta izin untuk share kembali link Padletnya. Sudah ada di kolom chat Bapak Ibu, silakan diakses. Izin Pak Admin, apa kita isi atau kita Ya, tangkap isi? langsung diisi saja Bapak. 12 menit ya Bapak, kurang lebih 12 menit, 1 menitnya masuk, 9 menitnya kita mulai isi dengan refleksi kita Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk akses. Saya sudah kirim di kolom chat atau saya kirim ulang linknya? Sudah Pak. Oh, Bisa sudah. diakses. Ya, Pak. Oke, Bapak Ibu. Mulai dari 4P, peristiwa 4P, peristiwa apa yang terjadi. Jangan lupa tuliskan namanya Bapak Ibu, minta maaf. Di bagian atasnya masukkan, tulis nama siapa begitu. Misalnya Ibu Pak Yohanes Dale misalnya, atau Pak Bernulfus, atau Ibu siapa dulu bagian atas. Silakan Bapak Ibu konfirmasi kembali. Jangan lupa tulis nama. Mohon maaf Pak. Ya. Ini kita refleksinya tentang kuliah Ya. hari ini atau bagaimana Pak? Tentang hari ini, kurang- hari ini. Hari ini, kuliah tentang hari ini. Peristiwa yang terjadi Oh, iya. hari ini. Ya, hari ini. Kita bahas kegiatan hari ini, peristiwa apa yang terjadi yang Bapak Ibu alami. Bukan mengenai materi yang ini, Pak. Dibahas. Ya, tidak. Boleh disinggung tentang materinya, tetapi ikuti pertanyaannya, peristiwa apa yang terjadi selama kegiatan ini. Kemudian perasaan apa yang muncul dalam menyampaikan ide atau gagasannya tadi. Itu pelajaran apa yang diambil, kemudian bagaimana 4P ini peristiwa 4, refleksi 4P nanti Bapak Ibu juga akan pelajari bersama. Nanti saya memulainya dengan refleksi Bapak Ibu. Jangan lupa tuliskan nama di bagian atasnya. Supaya saya tahu, oh ini refleksinya Pak Yohanes. Ini Pak Hasdi. Wih, jaringan parah.
Ada yang mengalami kendala akses? Halo, Pak Fasil. Ya. Halo, mohon maaf, Halo. satu CGP saya Ibu Linda itu aksesnya terganggu Pak, dari tadi juga gelap laptopnya, internetnya itu. Aksesnya terganggu, Ya. Ibu. Kendalanya bagaimana, Ibu? Iya. Di Gonggong itu di perbatasan Manggarai Barat itu. Manggarai dan Manggarai Barat. Ah? Ibu Linda, ya Sinta Linda. Oh. Tadi minta bantuan untuk komunikasi dengan Bapak. Mohon maaf Bapak. Apakah dia masih di ruangan ini, Bu? Karena gelap tadi laptopnya, apa sudah bisa sambung lagi Pak? Oh, sudah bisa? Karena Silakan, tadi silakan dilanjutkan. dia masuk, tetapi gelap, tiba-tiba gelap tadi. Ada di kontak saya tadi Pak. Oh, siap, siap, Bu, siap. Yo, mohon maaf, terima kasih. Bagaimana Pak Salu? Oh, saya juga sama Pak, saya kesulitan akses ini link tadi Pak. Iya. Pak Salu pakai Ini juga laptop apa pakai HP? saya pakai HP. Pakai HP. Coba nanti diakses pakai laptop Pak. Pak Salu. Oh. Ini kita listrik mati, jadi ini saya listrik pakai mati. HP saja Pak. Iya, Oke. jaringan. Baik, tidak apa-apa. Nanti Pak Salu sampaikan saja peristiwa, langsung saja peristiwa apa yang Pak alami. Mungkin bisa lihat di layar. Masih bisa lihat di layar Pak untuk refleksinya? Bisa. Untuk peristiwa yang saya alami hari ini, yaitu dalam diskusi bersama saya memperoleh banyak masukan-masukan, banyak pengetahuan yang mendapat teman, ada kepahaman ide di sini, juga ada beberapa yang mungkin berbeda, tetapi pada intinya adalah sama. Dan dari peristiwa hari ini bisa memberikan gambaran pada saya untuk kemudian saya bisa aktualisasi pikiran-pikiran daripada Ki Hajar Dewantara itu ke dalam pelajaran yang akan kita lakukan ke depan. Oke, itu ya Pak ya. Ada yang berbeda tetapi sudah. Iya. Maksudnya ada kesamaan juga ya, pasti itu. Kemudian perasaan apa yang muncul Pak dalam kegiatan hari ini Pak? Pak Salu. Saya senang tukar pikiran Pak. Apa Pak? Kurang jelas tadi Pak suaranya Pak. Saya sangat karena kita mengkaji sebuah persoalan bukan daripada sudut pandang kita sendiri, tetapi bisa mendapatkan pandangan-pandangan dari sudut pandang lain dari nanti. Perasaannya Pak? Perasaannya saya senang, saya suka pikiran, suka membahas sesuatu bersama. Perasaan senang ya, bisa berbagi. Kemudian mungkin ada pelajaran apa yang bisa diambil dari kegiatan hari ini Pak? Pelajaran yang mungkin bisa saya ambil dari kegiatan hari ini adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan pikiran-pikiran daripada Ki Hajar Dewantara itu ke dalam proses pembelajaran kita, sehingga kita mampu untuk menuntun siswa, mengarahkan siswa, bukan untuk membentuk masa depan siswa, tetapi kita berusaha untuk mendorong siswa menuju kepada masa depan yang ingin dia capai. Oke. Ya, yang terakhir mungkin ini Pak, bagaimana perubahan pembelajaran yang dapat digunakan untuk hari esok, untuk di kemudian hari? Ini lebih ke masa depannya, untuk besok-besoknya. Perubahan apa yang Bapak mulai lakukan berkaitan dengan pemikiran perubahan yang saya lakukan bisa melakukan pendekatan kegiatan pembelajaran yang lebih bersahabat dengan siswa. Bisa pakai media-media yang mungkin media atau metode pembelajaran yang saya kebetulan sejarah Pak. Kebetulan sejarah. Oh, sejarah. Iya, sejarah. Jadi mungkin kalau di mata pelajaran sejarah itu pendekatan yang lebih ideal di dalam kegiatan pembelajaran itu dengan menggunakan video dokumenter dari peristiwa-peristiwa sejarah di masa lalu itu paling bagus, paling ideal untuk kita pergunakan di kelas. Iya.
Baik, terima kasih Pak Saluh, terima kasih untuk refleksinya, terima kasih banyak. Ya. Pak Son, ada apa nanti kirim jawabannya. Ya. Ketika Bapak Ibu sudah mengakses link yang sudah saya bagikan, di situ jangan lupa di tanda plus itu di subjeknya itu nama Bapak Ibu, kemudian tuliskan refleksinya Bapak Ibu. Nanti otomatis masuk di Padlet yang saya sudah buat Bapak Ibu. Karena saya masih penasaran yang kirim pertama ini tadi atas nama siapa kira-kira ini tadi? Ibu email Pak, Ibu email. Email, oh email, Ibu email. Ibu email bisa memperbaikinya. Subjeknya misalnya ini Bapak Ibu. Oh ya. Iya Pak. Pak siapa gitu. Misalnya Pak Icon misalnya. Oke, kemudian di write something itu tuliskan peristiwa apa yang gitu. Peristiwa itu kira-kira baru jangan lupa publish. Tuh, supaya langsung muncul nanti Bapak Ibu. Ini contohnya seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita bisa kasih warna tergantung keseleranya Bapak Ibu, warna merah, kuning, hijau atau apapun. Kita juga bisa hapus. Rasa tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu untuk mengakses Padlet ini. Tinggal Bapak Ibu ada tanda plus di situ, klik di refleksi, di peristiwa apa yang dialami, di situ nanti akan muncul subjek di situ. Sekali lagi, kemudian tuliskan nama Bapak Ibu di subjeknya itu, kemudian ketik peristiwa apa yang terjadi, mulai dari peristiwa, perasaan, dan pelajaran sampai dengan perubahan. Selamat sore Pak Saluh. Hey, selamat sore Pak. Pak Hasdi, tapi mana ye? Yo, selamat sore. Baik Bapak Ibu, untuk refleksinya nanti silakan kirim jawabannya atau refleksinya di link yang sudah bagikan Bapak Ibu. Karena waktunya kita ini hampir habis Bapak Ibu. Saya minta izin kembali untuk share screen materi. Sudah Pak, sudah. Saya punya sudah. Sudah mantap. Oke, baik terima kasih. Pecon. Terima kasih Pak. Kita masuk di sesi terakhir kayaknya. Sesi ini yang terakhir yang kita tunggu-tunggu karena kita sudah mau hampir 2 jam tadi kita berdiskusi banyak. Jadi sepertinya kita harus akhiri juga kegiatan kita pada hari ini. Tapi sebelum ke sesi penutup kita foto-foto dulu. Ada yang mau bantu ambil gambar dulu? Pak Hasdi boleh? Kita berikan senyum termanis dulu. Oh ada yang mau bertanya. Pak Yohan mau bertanya. Iya. Tidak ada Pak. Mungkin kalau bisa untuk fotonya Pak, share screen-nya ditutup dulu supaya bisa live. Oh iya, siap. Jadi saya tutup dulu, saya minta izin untuk stop dulu, kita foto dulu, berikan senyum termanis. Mantap Ibu email.
Saya minta semuanya itu untuk on cam. Saya mau lihat dulu wajah kita, apakah masih lelah, masih kurang bersahabat dengan saya. Kita berikan senyum termanis. Siapa yang mau ambil gambar di sini? Pak Hasdi boleh? Boleh, ya. Semua lihat ke kamera. Oke, lihat kamera. Ya. Satu. Pak Icon, mau gaya apa? Tunjukkan gaya yang terbaik, Pak Icon. Oke, jempol Siap. ya. Kita hitung ya. Satu. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, mantap. Sudah. Oke, jangan lupa fotonya di-share di grup Pak Hasdi supaya Siap. Bapak dan Ibu di rumah juga tahu bahwa kita sedang berproses hari ini. Ibu Yofi masih mendung kok? Masih mendung. Oh, masih mendung. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi saya menutup kegiatan kita sore hari ini dengan menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi kerjasama kita. Saya berharap kita tetap semangat dalam menjalankan program guru penggerak angkatan 11 ini. Jadi ini adalah permulaan Bapak Ibu. Besok kita akan melakukan ruang kolaborasi sesi 1 dan kita akan bertemu lagi di ruang kolaborasi. Nanti harapan saya Bapak Ibu bisa menuntaskan semua tugas yang belum diselesaikan. Selagi masih ada waktu nanti Bapak Ibu bisa Bapak Ibu kerjakan tugas-tugas yang ada di LMS. Untuk kendala LMS saya rasa tidak ada masalah selain Pak Victor. Ini sudah aman. Termasuk saya, Pak. Iya, Pak Heri. Yang pretest awalnya itu belum. Oke, siap Pak. Siap, nanti tunggu penjadwalan ulang karena sudah disampaikan lewat link pengaduan. Terima kasih banyak Bapak. Nanti untuk itu saya minta satu orang untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini dengan doa. Satu orang. Baik. Terima kasih Pak Admin. Tadi kami sebagai anggota kelas menyampaikan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan pada sore hari ini. Dan juga kepada teman-teman semua, senyum keckoen rang aca mamangarayuta kreyo. Pak Hasdi, tapak keckoen Pak Hasdi. Baik, teman-teman saya mengajak kita semua untuk berdoa. Izin kalau saya membawa doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau senantiasa bersama kami dalam kegiatan kami pada sore hari ini. Kami terima kasih karena Engkau menghadirkan orang-orang yang berada di kami. Kami mohon penyertaan-Mu untuk kegiatan kami selanjutnya dan juga semoga kami semakin damai baik kepada sesama maupun kepada peserta didik kami dan juga kepada pendidikan kami di Indonesia ini. Bapa di dalam surga, kami ingin mengakhiri kegiatan kami mohon penyertaan untuk selalu menjaga dan bersama kami. Nama-Mu kami puji ya Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak Icon. Izin stop rekaman Bapak Ibu. Bagaimana?